Assalamualaikum pemirsa YouTube. Selamat datang di Fattori TV, channel otomotif kesayangan sejuta umat. Awal bulan Juli tahun 2022, Honda merilis sebuah motor baru yang bernama ADV 160. ADV 160 adalah generasi penerus dari ADV 150 terdahulu. Aneh, padahal ADV 150 belum lama rilis tapi sudah keluar model terbarunya. Beda cerita dengan Honda Supra X125 Fi yang dari tahun 2015 modelnya itu-itu saja, hanya diubah warna cat dan strippingnya saja. Ditambah lagi pendamping hidup Supra yang sesama motor bebek yaitu Honda Revo Fi yang juga belum ganti model. Memang untuk pasaran motor bebek sudah tidak semanis motor Matic, jadinya pabrikan agak malas mungkin untuk meneruskan pelanjut Supra maupun Revo. Mungkin tidak hanya Honda saja, pabrikan yang lain juga sama-sama sudah malas untuk merilis motor bebek terbaru. Begini saja, apakah di antara penonton ada yang ingat kapan Jupiter atau Suzuki Shogun Axelo rilis? Ya, itu maksudnya. Sebelum Anda lanjut menonton video ini, ada baiknya Anda menunaikan dulu apa yang telah menjadi kewajiban Anda, seperti sholat 5 waktu, mencuci baju, mencuci piring, dan lain sebagainya. Jangan sampai video ini melalaikan atas apa yang telah menjadi kewajiban Anda. Pertama kita bahas lampunya. Walaupun ini generasi baru, tapi desain lampu tetap sama dengan yang lama, mengusung lampu LED dengan DRL di atasnya. Kita tidak tahu apa alasan Honda tidak merubah total bentuk lampunya, entah karena belum balik modal, atau memang bahasa desain ADV yang seperti itu. Desain velg juga tidak ada perubahan, masih sama dengan generasi sebelumnya. Tidak jelek dan bukan hal yang buruk juga, toh Yamaha juga tidak pernah merubah desain velgnya dari zaman Mio masih dinaiki oleh Firaun. Yang berubah adalah desain windshieldnya. Yang lama bentuknya lebih lebar dan pendek, sedangkan yang ADV 160 lebih lonjong dan tinggi, bisa menutupi badan dari terpaan angin lebih baik dari generasi sebelumnya. Lalu, desain sayap samping ADV yang berubah. Untuk ADV 150, desain sayap sampingnya lebih besar dan minim lekukan, memberi kesan gagah pada motor yang nawaitunya memang untuk adventure. Sedangkan di ADV 160 terdapat satu lekukan ekstrim seolah-olah menggambarkan bahwa motor ini sangat dinamis dan kencang. Tapi desain sayap samping seperti ini mengingatkan kami dengan sebuah motor jadul. Iya itu, ya yang itu. Lipatan dan tumpukan bodi di bagian dek ADV 160 terlihat lebih kompleks dan gagah dari ADV sebelumnya. Desain sayap dinamis tapi desain deknya gagah, jadi agak kurang nyambung. Butuh waktu bagi kami agar terbiasa mencerna keseluruhan desain ADV 160. Bodi sampingnya ini mirip dengan kakaknya ADV. Mungkin oleh Honda sengaja disamakan agar aura mahal ADV 160 hampir sama dengan kakaknya. Yang dilema dari ADV 160 adalah posisi joknya, yang konon katanya lebih rendah 15 mm dari generasi terdahulunya, yang tentunya akan membuat posisi duduk Anda lebih nyaman. Posisi kaki pun bakal lebih napak ke tanah dan tidak terlalu jinjit dibandingkan dengan ADV 150. Untuk ADV 150 posisi kaki kami sangat jinjit, hampir tidak napak ke tanah. Padahal tinggi kami 170 cm. Mungkin kalau tinggi kami 177 cm bakal beda cerita. Tapi kelebihan itulah yang menjadi kekurangannya. Karena tingginya berkurang, otomatis busa jok akan semakin tipis dan langsung kena ke dampal joknya. Padahal kita tahu bahwa selama ini jok buatan Honda walaupun busanya tebal tapi kerasnya melebihi kehidupan Anda. Apalagi kalau ditipiskan, kami tidak tahu akan seberapa keras. Ya, memang Honda zaman sekarang beda dengan Honda zaman dulu. Dahulu di zaman Astrea, Kirana, Supra hingga Vario Karbulama, Honda selalu berhasil membuat jok yang empuk dan nyaman. Tapi zaman sekarang Honda seperti kurang bisa dalam membuat jok, bukan jok yang itu. Lanjut ke desain speedometernya yang membaik karena ada fitur tambahan seperti tachometer.
bikin motor ini semakin moge look. Dan ada juga fitur lain yang tersembunyi namun belum disematkan ke motor ini seperti Bluetooth dan koneksi ke HP. Selebihnya hampir sama dengan menu di ADV 150, hanya beda tampilan saja. Overall, kami merasa ADV 160 ini memang terpaksa harus dikeluarkan generasi terbarunya. Tidak bisa berkutat di ADV 150 terus karena mesinnya sudah ketinggalan zaman. Karena PCX dan Vario sudah keluar model terbarunya yang menggunakan mesin 160cc. Dan mungkin karena ADV sebelumnya belum lama rilis, yaitu kisaran tahun 2019, jadinya banyak komponen ADV 160 yang masih serupa dengan ADV yang lama, seperti headlamp, stop lamp, dan velg. Mungkin masih ada komponen lain lagi yang serupa. Itulah beberapa desain yang menurut kami patut diperhatikan. Urusan tipe rangka, posisi engine mounting, spek mesin, dan lain-lain dapat dibahas di pembahasan selanjutnya karena video ini hanya fokus membicarakan masalah desain eksteriornya dulu. Semua ini adalah opini pribadi kami. Kami tidak dibayar maupun terafiliasi dengan siapapun dalam pembuatan video ini. Bagi Anda yang memiliki pendapat lain tentang desain baru Honda ADV 160 ini, silakan utarakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.